Masih di negara demokratis, publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Halo semuanya, balik lagi di Kedai Station. Jadi hari ini kita mau berbincang-bincang tentang ekonomi politik dan media di Indonesia. Jadi sekarang kita lagi bareng-bareng sama Kak Bagas, Kak Tiara, Kak Abel, dan Kak Fani. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Yaudah, kita langsung aja mulai ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama buat Kak Bagas yaitu, seberapa besar sih pengaruh media terhadap cara masyarakat memahami realitas politik di Indonesia? Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaan sangat bagus. Izin jawab ya, Kak, semuanya. Jadi yang mau pertanyaan saya jawab adalah media memiliki pengaruh sangat besar dalam bentuk cara masyarakat melihat dan memahami realitas politik. Hal ini karena media adalah sumber informasi utama bagi banyak orang. Media bisa menentukan beberapa poin. Yang pertama adalah isu apa yang ditanggapi itu penting. Jadi bahasanya adalah migrasi penting. Ya, tuh. Yang kedua adalah cara suatu peristiwa dipahami atau framing pemerintahan. Yang ketiga adalah kesimpulan atau opini yang muncul di masyarakat. Jadi pemahaman politik di masyarakat sering bukan berasal dari pengalaman langsung, tetapi dari bagaimana media mengemas informasi tersebut. Itu teman-teman, kurang lebih penjelasannya. Jadi pertanyaan kasarnya. Makasih Kak Bagas. Sekarang kita nanya nih ke Kak Deva. Nah, menurut Kak Deva, apa yang sebenarnya dimaksud dengan framing dalam dunia jurnalistik? Framing adalah cara media mengemas, menyusun, dan melampirkan informasi sehingga suatu peristiwa bergerak dari periode tertentu. Contoh framing, isu demo mahasiswa bisa dapat sebagai aksi penyampaian data atau aksi yang mengganggu ketertiban. Padahal peristiwa sama, tapi kesan yang muncul berbeda kok. Jadi framing bukan soal memasukkan fakta, tetapi cara memilih kata, sudut pandang, narasumber, dan fokus cerita yang ingin ditonjolkan. Oke, maksud banyak ya jawabannya. Nah, buat selanjutnya ada pertanyaan juga buat Kak Tiara, yaitu menurut kamu bagaimana wartawan bisa menjaga idealisme dalam situasi seperti itu? Oke, izin jawab ya Kak. Dengan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, verifikasi data, keseimbangan sumber, dan transparansi, wartawan bisa tetap terintegrasi meskipun melampaui batas. Oke, jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan buat Kak Abel, yaitu apakah literasi media di Indonesia udah cukup nih menurut kamu? Kalau menurut aku sih belum cukup ya, karena tingkat literasi media termasuk di digital di Indonesia itu masih tergolong rendah atau sedang. Yang diterjemahkan oleh TV yang masuk sekolah dan tentang masyarakat ada informasi yang salah atau bias. Itu sih kalau saya. Oke, makasih Kak Abel jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Kak Bagas, yaitu apakah jurnalis masih bisa netral di tengah media yang memiliki konglomerat besar? Izin jawab ya, Kak, semuanya. Secara idealis, jurnalis harusnya netral. Namun pada kenyataannya nggak bisa. Karena beberapa pemilik media itu pasti berhubungan dengan partai politik. Media juga pasti digunakan sebagai alat pengaruh atau alat propaganda. Dan juga adanya kepentingan bisnis dan iklan yang perlu dijaga. Namun demikian, jurnalis individu masih bisa berusaha profesional, misalnya melalui adanya kode etik jurnalis yang juga menjaga jarak dari tekanan redaksi. Jadi netralitas tidak hilang, tapi menjadi lebih sulit karena tadi yang pemilik media rata-rata orang-orang politik, jadi tidak bisa selain netral yang sama manusia. Gitu Pak. Terima kasih Kak Bagas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Kak Dava, yaitu apakah framing bisa dianggap sebagai kampanye terselubung? Bisa, tapi tidak selalu. Framing menjadi kampanye terselubung jika digunakan untuk menguntungkan suatu tertentu pihak. Terus juga dilakukan secara terencana dan berulang. Terus bertujuan membantu opini publik dari kepentingan politik atau kekuasaan.
Namun, framing juga bisa bersifat wajar karena semua berita pasti memiliki sudut pandang. Perbedaannya ada pada lian dan pengulangan. Itu sih kan. Oke, makasih ya jawabannya. Nah, selanjutnya ada berkaca lagi, yaitu mengapa tahun politik seperti 2014 menjadi momen penting untuk meneliti framing media. Betul semuanya. Karena pada tahun itu tuh persaingan politik sangat tinggi dan media menjadi alat strategis untuk membentuk citra muda. Framing pada masa kampanye bisa memengaruhi prestasi bahkan keputusan memilih masyarakat. Terima kasih. Oke, nah, pertanyaan terakhir buat Kak Lambel yaitu apakah media di Indonesia sekarang masih lebih berimbang dibandingkan 2014? Menurut aku sih belum tentu ya, karena meskipun ada lebih banyak media tanggal, masalah utama dari tahun 2014 yaitu pengaruh kuat kepentingan politik pemilik media masih sangat signifikan, dan itu terus menghambat berimbangan pemberitaan media pada sekarang di Indonesia. Itu sih yang aku bilang. Oke, makasih Kak Lambel jawabannya. Oke guys, sekian untuk bincang-bincangan dari Deformation hari ini bersama Kak Kemana Media dan Ekonomi Politik ini. Makasih buat Kak Bagas, ya Kak Abang, dan Kak Delva udah datang hari ini, dan makasih semua yang udah nonton. See you. Dadah.